Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Di sini soal nomor 6 ialah jika X sama dengan akar 8 kurang akar 5 dan Y sama dengan akar 3. Maka, berarti di sini kita disuruh untuk mencari hubungan antara X dan Y. Gitu ya, karena kalau kita lihat di sini dari opsi A sampai E, di sini hubungan antara X dan Y gitu ya. Karena di sini kita udah tahu nih apa yang ditanyakan di soal, berarti kita ke penyelesaian soalnya. Dimana kalau untuk mencari hubungan antara X dan Y, berarti kita harus cari tahu dulu nilai X dan nilai Y, gitu ya. Nah, yang pertama kita ambil X sama dengan akar 8 kurang akar 5. Nah, inilah dia. Jadi kita akan mencari nilai X ini gitu ya. Nah, dimana di sini X itu sama dengan akar 8 kurang akar 5. Nah, terus kalau kita perhatikan di sini ada akar 8. Nah, akar 8 itu kan nanti hasilnya bentuknya itu desimal gitu ya, karena ini itu enggak langsung gitu ya, enggak langsung kayak 9 kalau misalkan diakarkan jadi 3 gitu, jadi bilangan bulat. Jadi ini tuh kalau kita hitung nanti hasilnya bakal jadi bentuk koma atau bentuk desimal. Gitu juga dengan akar 5, bentuknya juga desimal. Nah, karena di sini kalau kita cari akar 8 dan akar 5 nanti membutuhkan waktu yang lama, jadinya kita gunakan skalanya aja gitu ya. Dimana akar 8 dan akar 5 ini itu berada pada skala 2 sampai 3. Jadi 2 itu kan sama dengan akar 4. Terus 3 itu akar 9. Jadi akar 5 dan akar 8 itu berada pada skala akar 4 dan akar 9. Gitu ya. Terus kalau kita perhatikan di sini, dari 2 sampai 3 kan semakin besar gitu ya. Nah, terus di sini tuh 2, di sini tuh 3. Nah, ini tuh kan bilangan bulat gitu ya. Nah, berarti yang di tengah-tengah ini yaitu akar 5, akar 6, akar 7, akar 8, ini tuh berarti bentuknya itu desimal. Sama seperti aku bilang tadi. Dimana hasilnya ini tuh kan bukan pasti 2 atau 3. Melainkan ini tuh lebih besar dari 2 atau lebih kecil dari 3. Nah, sehingga karena ini tuh bentuknya desimal, berarti di sini kita coba misalkan hasil yang ini semua itu adalah 2, sekian, sekian, sekian. Nah, sekian-sekian ini kita nggak tahu berapa gitu ya. Nah, jadinya kita bisa dapatkan akar 8 itu adalah 2, sekian-sekian dan akar 5 juga 2, sekian-sekian. Cuman perbedaan antara akar 5 dan akar 8 ini ialah akar 8 ini lebih dekat ke 3 gitu ya. Artinya akar 8 ini itu lebih besar dari akar 5 gitu ya. Dan akar 5 ini juga kalau kita lihat lebih dekat ke 2. Jadinya otomatis akar 5 ini lebih kecil dari akar 8. Makanya kalau kita perhatikan di sini akar 8 kurang akar 5. Dan ini tuh kalau kita kurang karena ini tuh lebih besar dari ini, berarti hasilnya itu bakal positif gitu ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita dapatkan akar 8 itu 2, sekian-sekian dan akar 5 itu 2, sekian-sekian. Jadinya kalau kita kurangkan ini, tanpa memperhatikan bilangan desimalnya, yaitu kita akan memperhatikan yang paling depannya aja gitu. Jadi langsung aja kita kurangkan 2 kurang 2, jadinya 0, sekian-sekian. Nah, sekian-sekian ini adalah hasil pengurangan dari bentuk desimalnya gitu. Nah, cuman kan di sini kita nggak perlu hitung gitu ya. Jadi kita meraba jawabannya aja gitu. Sekitar segini lah gitu maksudnya. Jadinya kita dapatkan akar 8 kurang akar 5 sama dengan 0, sekian-sekian gitu ya. Nah, inilah nilai dari X-nya.
Nah, selanjutnya kita ke Y-nya, yaitu akar 3. Nah, inilah dia. Nah, sama juga seperti yang ini, kita gunakan skala. Di mana skala yang terdekat itu adalah akar 1 dan akar 4. Gitu ya. Jadi kalau untuk mencari skalanya, kita cari skala yang terdekat. Misalkan di sini akar 8, akar 5. Berarti skala terdekatnya yang menghasilkan bilangan bulat dari akarnya tadi adalah akar 4 dan akar 9. Gitu. Gitu ya. Nah, gitu juga dengan yang ini. Berarti skala yang terdekat itu kalau akar 3, kalau nggak akar 4 berarti akar 1. Gitu. Dimana akar 3 ini pasti lebih besar dari 1 dan kurang dari 2. Nah, berarti bisa jadi akar 3 ini itu sama dengan 1, sekian-sekian. Nah, di sini kita nggak tahu berapa gitu ya komanya. Cuman kalau kita lihat dari skalanya, akar 3 ini mendekati akar 4 gitu ya, yang ini. Atau mendekati 2 gitu ya. Nah, jadinya kalau kita bandingkan, ini tuh yang Y, berarti ini tuh X-nya 0, sekian-sekian dan Y-nya 1, sekian-sekian. Nah, sekarang kita akan cari hubungan antara X dan Y-nya gitu ya. Nah, di sini aku udah pindahkan ke sini hasil X dan Y-nya. Dimana kalau 0, sekian-sekian kita hubungkan dengan 1, sekian-sekian. Nah, pasti ini tuh bakal lebih kecil gitu ya. Yang 0, sekian-sekian dari 1, sekian-sekian. Nah, jadinya karena ini lebih kecil, otomatis yang bagian ini juga lebih kecil. Jadi akar 8 kurang akar 5 lebih kecil dari akar 3. Nah, otomatis juga X-nya bakal lebih kecil dari Y. Maka kita dapatkan hubungan antara X dan Y itu adalah X lebih kecil dari Y. Atau bisa juga disebut X ini kurang dari Y gitu ya, sama aja. Nah, jadilah ini jawabannya gitu. Oke, sekarang kalau kita lihat di opsi, berarti X kurang dari Y itu ada di opsi yang A gitu ya. Oke, berarti jawabannya opsi A.